Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha dari kelas AKP 6B ingin mempresentasikan mengenai siklus persediaan dan pergudangan sebagai berikut ini. Pertama adalah pengertian siklus persediaan dan pergudangan. Merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan, siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggantian dan personalia. Siklus penggunaan persediaan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan pembagian akhir tahun seringkali merupakan bagian yang paling kompleks dan paling menghabiskan waktu. Tujuan utama keseluruhan dari audit siklus persediaan adalah untuk menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses persediaan barang jadi dan harga pokok penjualan. Fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Siklus persediaan dan pergudangan dapat dikatakan adalah paduan dari dua sistem yang terpisah tapi erat berhubungan. Yang pertama adalah arus barang secara fisik dan yang kedua adalah biaya yang terkait. Selama persediaan bergerak dalam perusahaan, harus ada pengendalian yang cukup baik atas pergerakan fisik maupun biaya-biaya terkait. Pemeriksaan sekilas terhadap 6 fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan akan membentuk memahami pengendalian tersebut dan bukti audit yang menguji efektifikannya. 1. Memproses pesanan pembelian. 2. Menerima bahan baku baru. 3. Menyimpan bahan baku. 4. Memproses barang. 5. Mengirimkan barang jadi. 6. File induk persediaan perpetual. B. Bagian audit persediaan. Tujuan audit dari siklus persediaan dan pergudangan adalah untuk menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar atas persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Audit siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda dalam siklus, yaitu 1. Mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Terdapat 3 fungsi utama audit dalam aktivitas ini, mencakup proses pemesanan, pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor harus memahami pengendalian internal terkait 3 fungsi tersebut, kemudian melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi baik dalam siklus akuisisi dan pembayaran serta siklus penggajian dan personalia. 2. Mentransfer secara internal aset dan biaya. Hal ini terkait dengan proses barang dan menyimpan barang jadi. Klien memperhitungkan dalam catatan akuntansi biaya yang independen dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. 3. Mengirimkan barang dan mencatat pendapatan secara biaya. Auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan dan pengiriman sebagai bagian dari siklus audit tersebut. 4. Mengamati persediaan secara fisik. Pemeriksaan fisik merupakan salah satu bukti audit yang penting. Auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan fisik untuk menentukan persediaan yang tercatat benar ada pada tanggal neraca dan telah dihitung secara benar. 5. Menetapkan harga dan mengkompilasikan persediaan. C. Audit akuntansi biaya. Audit akuntansi biaya dimulai dari transfer internal bahan baku hingga persediaan barang jadi. Namun penting juga untuk mengetahui sistem dan pengendalian yang berhubungan dengan transfer biaya persediaan yang diperuntukkan dalam catatan akuntansi biaya. 1. Pengendalian akuntansi biaya dibagi menjadi 2 kategori secara luas, yaitu A. Pengendalian fisik atau bahan baku yang pemisahan tugas dan membatasi akses ke area penyimpanan menggunakan dokumen yang dipranomori untuk mengotorisasi pergerakan persediaan. B. Pengendalian terhadap biaya terkait. Yang kedua, pengujian akuntansi biaya. Terdapat 4 aspek yang sangat diperhatikan auditor terkait A. Pengendalian fisik terhadap persediaan, B. Dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan, C. File induk persediaan perpetual, D. Catatan biaya per unit. D. Prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan hal yang penting karena memungkinkan menunjukkan salah saji ketika terjadi fluktuasi. Selain itu, auditor seringkali menggunakan informasi dan keuangan untuk menilai kelayakan saldo. Observasi fisik persediaan, memahami industri dan bisnis klien merupakan hal yang paling penting persediaan daripada besarnya bidang audit lainnya. Yang kedua, saat ini auditor harus menilai metode penghitungan klien. Untuk memenuhi persyaratan itu, auditor harus klien melakukan perhitungan fisik. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.